Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sagung Agung Desi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai temperatur kontrol sistem. Nah, temperatur kontrol sistem ini sangat penting untuk diketahui karena dengan mengetahui suhu yang aman untuk makanan ataupun suhu yang aman dalam mengolah bahan makanan, kita juga bisa untuk mengontrol kontaminasi yang dapat terjadi pada makanan. Nah, biasanya suhu yang tidak aman pada saat kita mengolah makanan itu bisa disebut dengan suhu danger zone atau suhu-suhu yang berbahaya yang memungkinkan bakteri untuk lebih cepat berkembang. Nah, danger zone ini biasanya diawali atau dimulai pada suhu 4 sampai 4 atau 5 derajat Celcius atau 41 derajat Fahrenheit sampai dengan 60 derajat Celcius atau 135 derajat Fahrenheit. Nah, di suhu danger zone ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, bakteri akan lebih cepat berkembang. Maka dari itu, diusahakan atau sebaiknya makanan tidak bisa lebih dari 2 jam pada suhu tersebut. Karena jika lebih dari 2 jam ataupun 3 jam sampai 4 jam dan seterusnya, itu makanan bisa saja tidak aman untuk dikonsumsi. Karena bakteri bisa berkembang dengan cepat pada suhu-suhu ini. Nah, karena adanya suhu danger zone ini, diharapkan kita bisa untuk mengontrol bagaimana perkembangan bakteri, perkembangan virus maupun perkembangan mikrobiologi lainnya. Nah, ada suatu sistem ataupun suatu proses di mana kita bisa untuk mengetahui berapa suhu yang aman, bagaimana pengolahan yang aman, bagaimana teknik atau upaya agar makanan itu aman. Itu disebut dengan HACCP atau standar keamanan makanan yang memiliki pengertian atau kepanjangan itu Hazard Critical Control System Point. Nah, di sini itu dia membahas banyak sekali tentang bagaimana pengolahan makanan, bagaimana caranya kita untuk teknik-teknik atau pengolahan makanan yang bagus, pokoknya bagaimana caranya kita menjaga standar keamanan makanan agar aman untuk dikonsumsi dan aman juga untuk kita melakukan pekerjaan agar tidak terjadi semacam cedera dan sebagainya. Nah, di temperatur kontrol sistem ini sangat penting untuk menjaga agar makanan yang panas tetap dalam keadaan panas dan makanan yang dingin tetap dalam keadaan dingin atau maksudnya disimpan di refrigerator atau chiller, dan makanan beku agar tetap beku. Ini diharapkan agar makanan atau bahan-bahan tersebut tidak gampang untuk terkontaminasi oleh bakteri. Dan biasanya jika kita ingin mentowing ataupun mendinginkan suatu bahan atau makanan beku itu ada beberapa macam cara. Cara yang paling aman namun bisa dibilang sedikit lambat itu dilakukan dengan cara memindahkan bahan yang dari freezer tadi ke dalam chiller. Ini benar-benar diklaim sangat aman karena dengan mentowingnya kita menurunkan sedikit demi sedikit, menaikkan sedikit demi sedikit suhunya yang dari suhu freezer ke suhu chiller, dan juga hal ini tidak terlalu rentan terhadap pertumbuhan bakteri dan perkembangan bakteri karena bakteri itu tidak akan terlalu berkembang dengan pesat di suhu yang dingin ataupun di dalam chiller. Untuk yang kedua bisa dilakukan dengan cara mengalirkan air atau running water. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang chef ataupun seorang tukang masak yang ingin cepat-cepat mengolah bahan tersebut. Nah, dengan teknik running water ini kontaminasi bakteri itu bisa dibilang cukup relatif besar. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu apakah airnya itu terkontaminasi oleh bakteri atau virus atau tidak. Tapi untuk keselamatannya, untuk keamanannya, bahan-bahan makanan diusahakan tercover dengan rapat pada saat melakukan thawing itu. Itu dimaksudkan agar bakteri yang ada pada air atau bakteri yang pada saat kita mentowing karena dia ada di suhu udara atau suhu ruangan itu tidak mengkontaminasi bahan makanan. Nah, untuk yang ketiga yang biasanya dilakukan yaitu dengan cara memasukkan ke microwave. Biasanya hal ini dilakukan sesaat sebelum makanan tersebut disajikan atau ingin cepat-cepat disajikan.
Nah, bahan-bahan yang ditowing di microwave pun tidak sembarangan. Biasanya bahan-bahan tersebut memiliki ukuran yang sedikit kecil ataupun tidak terlalu besar banget, karena kita tahu ukuran microwave itu tidak terlalu besar dan hanya standar-standar saja. Nah, ada juga teknik yang dilakukan, yaitu teknik cooling down. Ini biasanya sangat rentan terhadap bakteri karena dia itu bisa berada pada suhu danger zone. Biasanya para chef atau tukang masak melakukan 2 tahap cooling down. Yang pertama, dia itu akan menurunkan suhu dari suhu 135 derajat Fahrenheit ke 171 derajat Fahrenheit. Ini biasanya dilakukan dalam waktu 2 jam. Nah, untuk yang kedua, dia menurunkan suhu dari 71 derajat Fahrenheit ke 41 derajat Fahrenheit. Biasanya para chef atau tukang masak ini melakukannya dengan waktu kurang lebih 4 jam. Nah, dengan mengetahui suhu danger zone ini, kita harus lebih berhati-hati dalam mengolah sebuah makanan agar bahan makanan atau makanan yang sudah jadi dan yang akan dikonsumsi oleh para tamu itu bisa benar-benar aman. Karena itu merupakan tujuan yang paling penting dalam teknik mengolah makanan. Nah, karena kita telah mengetahui ada di suhu berapa makanan itu dapat berbahaya ataupun dapat terkontaminasi oleh bakteri jika dibiarkan di suhu udara, maka kita harus benar-benar mengetahui bagaimana cara teknik pengolahnya, bagaimana cara menyajikan yang benar, dan juga jika ingin benar-benar pasti itu suhu makanannya berapa, kita harus menggunakan sebuah alat. Nah, alatnya itu biasanya digunakan yaitu digital thermometer atau termometer khusus makanan. Ini penting ya, karena termometer khusus makanan dan termometer untuk suhu badan itu sangat berbeda. Nah, jadi diusahakan pada setiap dapur ataupun setiap perusahaan yang mengelola pada jasa perhotelan, jasa makanan itu agar memiliki satu ataupun lebih termometer makanan, karena hal ini sangat penting untuk menjaga makanan itu agar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Dan juga tipsnya tadi, jika makanannya sudah lebih atau makanannya itu sudah lebih dari 2 jam berada di suhu ruangan, usahakan harus secepatnya diolah hari ini agar menghindari terjadinya kontaminasi pada bakteri. Dan satu lagi tips penting dalam menyimpan ataupun akan mengkeep makanan tersebut di chiller maupun freezer, yang paling diperhatikan yaitu bagaimana cara menyimpannya. Usahakan makanan yang jadi atau makanan yang sudah diolah itu disimpan paling atas agar hal ini tidak terjadi cross kontaminasi atau kontaminasi silang pada makanan. Sekian materi dari saya, terima kasih dan selamat pagi.